Ini juga berhubungan sama kualitas liganya juga nih, yang pace-nya masih lambat, masih sering crossing, ya kan, permainannya kurang atraktif. Ya guys, ketemu lagi sama gua, Audi Ramantio, di channel Audi Bal, Audi diskusi bola abal-abal. Ini agak terlambat ya untuk membahas ini, tapi ini masih jadi topik yang cukup menarik. Yaitu kenapa wakil Serie A itu loyo banget di Champions League ya. Lo bayangin nih, wakil Serie A itu udah 4 yang tersingkir dari Champions League ya. Bolonya udah duluan waktu di fase Liga karena dia finish di bawah peringkat 24 ya. Habis itu disusul sama AC Milan, Juventus, Atalanta. Ini uniknya ya, AC Milan sama Juventus ini tersingkir sama dua klub Belanda ya, sama Feyenoord sama PSV Eindhoven ya. Sedangkan Atalanta ini lebih menyedihkan lagi. Dia tersingkir sama klub Belgia, klub Brugge ya kan. Kenapa bisa sampai seperti ini ya? Apa yang bikin wakil Serie A kok kayaknya tuh loyo banget ini di Champions League 2024-2025 ya. Padahal mereka diprediksi ya, digadang-gadang ya, ini bisa berbicara banyak yang melihat track record klub-klub Italia di Eropa dalam beberapa musim terakhir ya. Misalkan kayak Atalanta yang juara Europa League, kemudian Inter Milan yang lolos ke final. Oh ya, by the way, Inter Milan doang yang disisain di Champions League ya, 16 besar. Dan dia lawannya adalah Feyenoord. Klub yang ngalahin AC Milan gitu. Jadi ya ini cukup menarik sih. Inter Milan lawan Feyenoord nanti gimana. Tapi kenapa sih kok sampai seloyo itu? Jadi kalau yang gue analisis ya, ini karena gue nonton AC Milan Feyenoord juga. Gue nonton highlight panjangnya dari PSV Juventus PSV sama Atalanta Club Brugge. Ada beberapa alasan sih. Yang kalau gue lihat ya, ini kan kalau kita ngeliat pertandingan fullnya, mungkin kita bisa dapat insight lebih banyak. Tapi secara dari highlightnya aja udah kelihatan gitu. Yang pertama, kurang efektif dalam menyelesaikan peluang. Begitu banyak peluang yang tercipta waktu pas AC Milan ini nggak menjamu Feyenoord di San Siro. Tapi ya baliknya ini kayak 11-12 sama Arsenal gitu. Udah sampai sepertiga lapangan terakhir kayak nggak tahu bolanya mau diapain gitu. Udah gitu dia masang Leao, Pulisic sama Joe Felix. Ini 3 pemain yang tipikalnya sama semua. Ya, tipikalnya sama semua, yaitu seneng lari, seneng dribble, nusuk dari sayap, dan seneng shooting curling gitu. Ya kan, mencari ruang untuk menembak. Jadi bukan penyerang yang kreatif gitu kan. Kalau misalkan kayak Rafael Leao di kiri, tapi di tengahnya ini sama di kanan itu ada penyerang-penyerang kreatif lah, yang memang bisa bagi bola, punya visi permainan, bukan yang winger eksplosif yang larinya kencang kayak gimana, tapi ya memang dia punya visi gitu kan. Misalkan Riyad Mahrez gitu kan, atau misalkan di tengahnya siapa? Brahim Diaz lah, dulu punya Brahim Diaz kan. Ya maksudnya tipikal kayak gitu ya, mungkin masih balance gitu. Tapi ini tiga-tiganya sama semua. Nah depannya itu si Santiago Gimenez itu nggak dapet banyak suplai bola, ya kan. Ya sedapat-dapatnya ya di gol cepatnya dia lawan Feyenoord kemarin kan. Cuma kan, ya itu kan nggak selalu dapat. Dan gue lihat kayak Milan tuh bingung banget ya udah sepertiga lapangan terakhir. Begitu juga dengan Atalanta gitu kan. Ini off day kalau menurut gue ya. Si Atalanta ini lebih ke off day dan juga ya mungkin mereka gak bisa main di bawah tekanan yang sebesar itu gitu loh di Champions League ya. Mereka mungkin kaget kalah sama klub Brugge di away, terus mereka terlalu ngotot di kandang, nyerang sampai pemain belakangnya pun naik terlalu tinggi, nyiptain celah dan akhirnya dimanfaatkan sama klub Brugge ya kan. Padahal dia punya beberapa pemain top juga gitu kan. Lukman masuk di babak kedua. Nah itu Lukman nggak main dari pertama aja, gue udah heran juga gitu kan. Udah gitu dia dapat penalti nggak masuk pula. Sampai dikritik kan sama Gasper ini kalau Lukmannya penendang penalti terburuk gitu kan. Habis itu Juventus ada peluang dari Kepren Thuram yang di depan gawang, dia tinggal masukin aja gitu kan. Bolanya melayang ke atas. Nah, yang kayak gini-gini, kayak misalkan lu tuh punya peluang kecil, tapi lu nggak diselesaikan dengan baik gitu kan. Ya, untuk mendapatkan momen seperti ini tuh bisa aja sulit banget. Dan akhirnya apa? Akhirnya lu malah kebobolan sama tim lawannya. Gitu. Ini yang apa ya, kayak
Kalau karena lu kurang efektif dalam menyelesaikan peluang, jadi para pemain tuh frustasi gitu loh. Akhirnya ninggalin celah di lini tengah, di lini belakang, dimanfaatin sama lawan yang serangan balik, atau ya mereka mengeksploitasi lini tengah dan bisa masuk akhirnya ke gawang gitu kan. Itu kurang efektif dalam menyelesaikan berbagai macam peluang. Kemudian ada buruknya organisasi pertahanan. Nah, ini bisa kelihatan ya dari PSV lawan Juventus, di mana Perisic itu dapat banyak space ya untuk melakukan shooting. Padahal harusnya bisa ditutup dengan baik, ditutup cepat gitu kan. Tapi pemain Juventus nih nggak nutup cepat. Udah gitu pas gol Saibari ini, gol keduanya, itu kembali lagi organisasi pertahanan Juventus itu tuh buruk banget ya, sampai akhirnya Saibari bisa dapet peluang dan cetak gol. Nah, itu juga terjadi waktu pas lawan AC Milan lawan Feyenoord ya, dimana itu ada back Milan yang tinggi-tinggi gitu ya, bisa tempel ketat, bisa nyapu bola di udara gitu kan. Kenapa bola itu bisa sampai kemakan sama Julian Carranza-nya Feyenoord gitu kan, padahal dia nggak tinggi-tinggi amat, tapi dia bisa dapat celah di kotak penalti. Para pemain Milan nggak fokus, mungkin nggak lihat si Carranza masuk juga, akhirnya dia bisa free header. Itu free header tuh depan gawang Milan itu tuh. Jadi organisasi pertahanannya ini memang buruk banget ya tim-tim Serie A, dan ini cukup ironis karena Italia itu kan sangat mengedepankan permainan bertahan ya, catenaccio katanya gitu. Tapi ini tidak catenaccio sama sekali. Jadi memang si Milan ini, Milan, Feyenoord dan juga Milan, Juventus sama Atalanta ini ya, secara organisasi pertahanan mereka buruk banget sampai akhirnya bisa kebobolan ya kan. Kebobolan banyak gitu. Dan di momen krusial ini juga ada hubungannya sama mental ya. Mental pemainnya ini mungkin belum kuat mental untuk bermain di tekanan tinggi dengan intensitas pertandingan tinggi seperti Champions League gitu. Jadi memang nggak mudah gitu kan. Kemudian banyak kesalahan fatal yang pada akhirnya kartu merah. Misalkan Theo Hernandez yang pakai acara diving di kotak penalti, padahal dia udah kena kuning gitu kan. Lupa dia pertandingan bola tuh udah ada VAR gitu. Lu malah kayak begitu ya, kelihatan VAR, kelihatan banget divingnya dari tayangan ulangnya. Jelas aja wasit ngasih kartu kuning kedua gitu kan. Lu diving sekali aja udah bisa kena kartu kuning, apalagi lu udah yang kena kartu kuning, harusnya nggak usah bertingkah aneh-aneh, nggak usah ngelakuin macem-macem yang bikin ngerugiin tim gitu kan, karena tim lu harus ngejar. Hasilnya Milan main 10 pemain akhirnya kebobolan kan. Itu juga terjadi di Atalanta gitu kan. Rafael Toloi gitu kan dijatuhin, ke duel fisik emang tarik-tarikan sih. Dijatuhin terus dia tadi itu mau lempar bola tuh ke pemain Klub Brugge, Maxim de Kuiper itu. Nggak kena kan, bolanya dijatuh duluan. Terus didorong sama si Rafael Toloi ini, akhirnya jatuh gitu kan. Terus wasit langsung kartu merahin dia. Padahal itu pertandingan mungkin masih sisa 10 menit plus tambahan waktu. Masih banyak kemungkinan yang masih bisa dilakukan sama Atalanta dengan bermain 11 pemain gitu kan. Tapi ya itu, kesalahan kayak gini kan konyol. Ya, jadi itu 3 alasan utama kenapa klub Serie A ini loyo banget di Champions League ya. Dan kita lihat nih Inter Milan bagaimana. Ini juga berhubungan sama kualitas liganya juga nih, yang pace-nya masih lambat, masih sering crossing, ya kan, permainannya kurang atraktif. Ya itu juga ngaruh sih gitu kan ke bawah ke timnas. Ya jadi itu ya 3 alasan kenapa klub Serie A loyo nih pas main di Champions League ya. Buat lo yang punya pendapat lain nih mengenai klub-klub Serie A di Champions League, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman lo di media sosial. Jangan lupa untuk masuk ke page IDN Times gua, karena pembahasan ini sudah gua tulis ya di IDN Times, sudah publish juga. Jadi silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Daramantio. Ciao.